Jadi satu, doa. Dua, perhatikan, kadang doanya nggak melulu dari doa kita. Kalau kita melihat ada orang yang dapat hidayah dan orangnya betul-betul dapat hidayah, itu orang juga biasanya nggak berani kepedean. Oh, ini karena saya begini dan begitu. Enggak, Bu. Bisa jadi doa orang, bisa jadi doa orang tuanya, bisa jadi doa pasangannya, atau bahkan bisa jadi doa dari anak-anaknya. Ya Allah, pengen ayah saya berhenti judol, ya Allah. Ya Allah, pengen ayah saya berhenti selingkuh, ya Allah. Bisa jadi dari anaknya. Atau bahkan bisa jadi doa dari orang yang pernah dia jahatin. Kita jahat sama orang, tapi ternyata yang kita jahatin orang yang betul-betul soleh. Jadi bukannya balas dendam, malah doain yang baik-baik. Ya Allah, anugerahkan dia hidayah, ya Allah. Karena orang yang soleh betulan, dia sadar dijahatin, dia yang rugi. Masa dia jahat saya yang dihukum? Tapi kan kamu korban, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Tapi kan dia nyebelin, ya kan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja kamu tuh dikhianati. Saya bakal mati, cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Berarti kita pengen ke surga kehalangan dosa sendiri. Ibadah kurang, zuhur 5:30, asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya, sekalinya sholat ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena budak karena sani ini lagi. Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Lebih fili warhani wajuni warfani wajuni wadi Allah. Giliran salam, giliran salam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sekalinya baca Quran, kuliah kulhu lagi. Ganti aku, iya sekalinya ganti ina atau ina. Ngebut bacaan, Bu gitu deh. Coba ibu minta duit ke suami, ngomongnya ngebut kayak sholat kayak gitu. Apa saya pengen minta duit buat beli sayur, udah gitu pengen beli sayur, bentar dia pengen bikin sana. Dikasih nggak Bu? Ini teh ke Allah Bu, yang bener aja, ya. Berarti kita pengen ke surga, kehalangan dosa sendiri, ibadah kurang, tahu-tahu dijahatin orang, fasilitas itu teh penggugur dosa. Bisa jadi gara-gara zolimnya orang itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Bismillah. Ya. Maka doa itu orang soleh yang asli tahu. Oh, saya dijahatin, dia yang rugi. Ya udahlah. Untuk tanda terima kasih karena dia udah gugurin dosa saya, jadi malah didoain. Ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Bisa jadi doa orang itu yang dikabul, yang bikin hari ini ibu mau ngaji. Tinggal dijaga, ini benar-benar karunia dari Allah. Karena setan pasti ngasih was-was. Habis ini pulang, ketemu tetangga, dalam hati ngomong, ih tetangga teh rumah dekat masjid, nggak pernah kelihatan lebih suci saya. Dalam hati itu teh, nggak ngomong. Tapi kan kita nggak pernah tahu, bisa jadi dia nyari duit dari gelap sampai gelap, karena ternyata sholatnya tapi tetap dijaga, masjid di mana-mana ada. Malam kita ngorok, dia tahajud. Tahajudnya kan nggak live TikTok, jadi orang nggak tahu. Dan ternyata dia harus nyari duit dari sebelum subuh sampai setelah isya, dari gelap sampai gelap. Oh, ternyata karena yatim piatu dan dia anak sulung dari 5 bersaudara. Kita bisa ngaji, ibu ini hari kerja loh Bu. Bisa-bisanya ibu kumpul semua di sini ngaji. Alhamdulillah suami yang kerja kok. Oh, istri yang lain ada yang bantuin. Alhamdulillah suami cukup kok. Kok bisa suaminya cukup? Alhamdulillah dulu kuliah suami kuliahnya tinggi kok. Mungkin kuliahnya di puncak ya, jadi tinggi ya. Kok bisa suaminya kuliahnya tinggi? Ya alhamdulillah dulu mertuanya kaya.
Kok bisa sih mertuanya kaya? Ya semuanya dari Allah tuh kok. Berarti kita bisa nyampe sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Yang tolong. Tinggal nggak usah ngaku-ngaku, ya. Disyukuri. Hati-hati. Hati-hati dengan kekuatan doa itu. Nggak ada yang sia-sia. Kalian tahu Teh Yunda? Siapa? Si Koko ya. Si kembar udah pernah lihat si kembar? Kalau mungkin ada yang berpikir, oh si Koko lagi bahagia-bahagianya, rumah tangga, ada anak lagi lucu-lucunya, rezeki dititipin, ya begitulah ya episodenya. Kalau ada yang mengira bahwa yang sekarang sedang Koko alami adalah kebaikan, wallahu alam, bisa jadi justru perjuangan-perjuangan dari orang-orang yang kita nggak pernah tahu. Contoh, dulu Teh Yunda itu pengennya masuk kampus negeri di Medan, namanya USU, Universitas Sumatera Utara. Tapi yang kepilih malah yang nggak belajar, yang belajar malah nggak keterima. Kesel. Akhirnya masuk ke kampus yang ya sekarang juga kampus swasta terbaik ya, terfavorit juga di sana. Tapi kan waktu itu kepengennya bukan itu. Akhirnya masuknya ke UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tapi ternyata Allah punya skenario. Gara-gara masuk situ waktu di semester 3 jadi kenal sama komunitas yang ngajakin ngaji. Mulai syar'i, karena tadinya pakai celana jeans sobek-sobek, kemeja, kerudung juga cekek leher. Akhirnya ngaji, tinggal di rumah binaan, ya dibangunin tahajud, mulai menghafal Al-Quran, begitu-begitu, sampai akhirnya atas izin Allah jadi lulusan terbaik. Jadi langsung ditawarin, mau nggak kerja, tapi dapat dari lembaga yang tidak halal, lembaga ribawi. Tapi langsung ditawarin, gajinya minimal 10 juta. Apa yang terjadi? Ditolak, karena sudah hijrah. Yang diterima kerja di mana? Kerja di Darut Tauhid Medan, lembaga amilnya. Pekerjaannya sebagai relawan. Kalau ada pengajian kayak gini bagiin celengan, gajinya 500.000 sebulan. Apa kata orang? Bodoh. Udah kuliah mahal-mahal, dapat tawaran gak langsung kerja, gaji minimal 10 juta, terimanya yang 500.000. Bodoh. Tapi udah ngejarnya yang Allah, nggak mungkin Allah sia-siakan. Gara-gara masuk Darut Tauhid, pelan-pelan naik sampai jadi wakil cabangnya. Waktu itu Darut Tauhid harus kumpul se-Indonesia. Dia wakilin cabang Medan, datang ke Bandung. Tahu-tahu di Bandung ketemu sama jodohnya. Ya. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya ngadep ke bapaknya, pertemuan ketiga akad nikah, selesai. Kalau dibikin buku tipis itu, nggak berseri-seri kayak drakor 20 episode, ujung-ujungnya tetap gak nikah ya. Terus mungkin suaminya ini cuman hadiah sasetan dari hijrahnya Teh Yunda. Karena kalau mungkin waktu itu milih masuk kerja di lembaga ribawi tersebut, mungkin bisa jadi nggak jadi hijrah, sampai sekarang mungkin belum nikah, dan mungkin boro-boro mau ngaji. Di balik itu semua punya ngobrol, ternyata ibunya beliau dulu jualan mie, mie gomak di Medan ya, di dekat kampus. Suatu malam ketika itu tiba-tiba datang mahasiswi beberapa orang dengan jujur berkata, "Bu, kami lapar tapi cuma ada 3.000 perak." Dimasakin, dibungkusin satu-satu. Yunda masih kecil protes, "Mama nggak rugi jualannya kayak begitu, 3.000 tapi dikasih sebanyak itu?" Mamanya malah jawab, "Kasihan perantau, mudah-mudahan gara-gara ini nanti anak mama di tanah rantau banyak ditolong orang." Yunda semenjak nikah ikut saya ngerantau.
Dan nggak seperti sekarang, ikutnya kok Denis yang lagi dibersihin semua harta haramnya dari yang sisa yang di Thailand. Jadi dia ikut sama saya jualan kaos kaki di trotoar di Empera. Ngelihat saya jadi kurir JNT nganterin paket panas-panasan kehujanan. Ya. Ya udah, bisa jadi kebaikan yang akhirnya didapat mungkin cuman dari sedekah 3.000 peraknya mama yang waktu itu. Nggak ada yang pernah tahu. Berarti hikmahnya apa? Jemput hidayah. Jangan pernah remehin kebaikan manapun. Sekecil apapun, ikhlas lillahi ta'ala, besar di hadapan Allah dan mudah bagi Allah menggantinya berkali-kali lipat. Sebesar apapun ibu berangkatin 1.000 orang haji pakai duit pribadi, tapi haus validasi, harus dimediain, harus direkamin, semua harus cium tangan saya. Setiap kali orang yang rese, kamu nggak ingat dulu siapa yang nolong kamu? Kamu kalau nggak ada saya, nggak ada artinya di sisi Allah. Gitu. Saya tadi dibisikin cuma nyampe 9.40 katanya, udah nyampe. Ya. Ya apa? Ya. Karena habis ini katanya foto-foto. Ibu mau foto-foto? Tuh kan nggak jadi ya berarti. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, ada kebaikan, ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita nggak cuma kumpul di sini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Kalau ada yang ceramah itu didoain ya Bu ya. Ya Allah, ini engkong-engkong ngomong wae. Tapi mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong aja, tapi juga mengamalkan apa yang dia ceramahi. Ya. Istilah saya kembalikan dulu kepada Ustaz Zada MC kita. Habis ini katanya sesi foto yang buku ya. Silakan nanti yang mau bukunya bisa didapat di depan. Bismillah insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dalam kebaikan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi kajian dulu belum sempat kejawab. Mudah-mudahan oh, ada tanya jawab dulu. Kami tidak bisa memberikan banyak waktu untuk bertanya. Jadi pertanyaan yang bukan hanya untuk Kau umur 33. Nah, nanti tanggal 26, nanti 34. Kajiannya tiap hari apa? Setiap hari. Pokoknya tiap kali kau kajian live. Caranya maislo apa maislo? Kalau buku yang perjalanan mencari Allah hanya dijual di kajian. Tapi kalau yang jangan menyerah Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, untuk Jawa yang tenang itu adanya di Gramedia seluruh Indonesia. Setiap hari nonton, mudah-mudahan dapat manfaat ya. Kak Widya mudah-mudahan manfaat ya. Semangat tobatnya, semangat hijrahnya. Allah sayang banget sama Kak Widya. Kalau Allah nggak sayang udah dihukum kita semua. Ya. Yang mana dulu? Yang wajahnya paling menderita dulu aja. Nggak, takutnya masalahnya lebih mendesak ya. Maaf ya bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi Ya. ketika hidayah itu datang, bagaimana caranya tetap menjaga doa hidayah tersebut? Iya. Langsung aja ya. Silakan buka surat ketiga Ali Imran ayat ke-8 ya. Itu doa untuk menjaga hidayah. Insya Allah hafal kok semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau ada doanya itu doanya. Artinya apa? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, supaya kita minta supaya setelah kita udah dapat hidayah nggak ngaco lagi, ya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Oh, ini mahal doa, masya Allah, ya. Terus benar-benar dikejar Allahnya. Kalau kita benar-benar hidayah itu benar-benar mahal teh. Ya ibarat kalau misalkan kalian ya beli gorengan sama beli berlian, pasti kita benar-benar jaga itu berliannya, dikotakin. Kenapa? Karena ngerasa ini mahal. Tapi kalau gorengan jatuh, hilang, dimakan kucing atau ketinggalan juga ya udahlah, nggak apa-apa, gorengan 1.000 perak. Ya. Karena dirasa tidak mahal, jadi kadang tidak kita kotakin, tidak kita jaga, bungkusnya aja beda, ya. Maka sadari dulu bahwa masya Allah, pamannya Nabi sendiri yang dakwahin Rasulnya langsung nggak dapat hidayah, Abu Thalib. Tapi kita ketemu Nabi enggak, ngelihat fotonya enggak, mau beriman kepada beliau, mahal asli, mahal sekali. Kalau kita sudah yakini kemahalannya, maka pasti lebih kita jaga. Itu satu. Dua, jangan pernah sendirian kalau lagi futur, karena kalau sendirian gampang bikin dosa. Paksain aja ke majelis taklim, ketemu siapa, karena minimal kalau lagi ada orang di pinggir kita malu pengen maksiat. Kita lagi pengen nonton drakor, tapi kiri kanan lagi ngapalin Quran semua, kan malu. Makanya malu itu sebagian dari iman. Yang terakhir, jangan lupa wisata rohani, ke kuburan. Ya Allah, dia dulu lebih kaya, lebih cantik dari saya, dimakanin cacing juga. Anak-anaknya nggak pernah datang, malah berantem rebutan hartanya. Anak saya mah pada nurut, padahal kadang saya nggak ngasih uang jajan. Ya Allah, alhamdulillah ada gelang, yang lain mah gelang tapi karet gelang, saya mah gelang betulan, ya. Syukuri. Mampir ketemu anak yatim, halus kepalanya, ketemu orang sakit, ya Allah kita seumuran, kamu mah terkapar sambil zikir, saya mah sehat tapi maksiat, gitu. Itu melembutkan hati, dan kalau ketemu mereka insya Allah masalah kita jadi receh biasa, ya. Mungkin sedikit dulu, segitu dulu, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjaga hidayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat kiranya ya. Baik, nanti Yo doain mudah-mudahan tanahnya cepat laku, terus duitnya dipakai untuk kebaikan. Amin ya Allah. Selanjutnya dari saya sebelah kanan satu orang boleh nggak tunjuk aja. Saya bukan di kanan bawah, kanan bawah. Yuk, ya boleh. Ya Allah, semoga mantan suaminya nggak zalim lagi, dihentikan kezalimannya. Di sini 9.48, di sana masih subuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sebagian orang mendapat hidayah itu selalu ujian berat dalam hidupnya? Iya. Pertanyaannya, kenapa sebagian orang mendapat hidayah itu setelah ujian berat? Karena sebelumnya udah dapat ujian ringan gak mempan, Bu. Kita sendiri kalau bikin teh dipakein gula, kalau 1 butir gak mempan, makannya nambah kan? Iya gak sih? Iya dong. Iya. Jadi pintu mengenal Allah itu ada 2, pintu ma'rifatullah. 1 pintu syukur, 2 pintu tobat. Biasanya pintu yang syukur suka kelewatan, kebablasan. Contoh, berapa kali kita dapat nikmat, malah ada yang ngambek setelah dapat nikmat. Percuma gaji cuman segini, percuma uang bulanan cuman segini, apa percuma gitu. Di saat yang lain boro-boro punya uang bulanan dari suami, punya suami juga enggak, ya kan? Iya.
karena akhirnya nggak mempan-mempan, ya udah ibarat kayak tadi ini, oh 1 sendok nggak mempan ini untuk bikin teh jadi manis, akhirnya jadi 3 sendok. Coba kalau 1 sendok udah mempan, atau coba kalau dengan bersyukur kita bisa banyak ingat Allah. Tapi kadang kita suka lupa ingat Allah dengan cara pintu syukur. Akhirnya mau nggak mau pakai pintu taubat, karena lebih mudah mendekat kepada Allah ketika ada masalah. Coba yang kalah main judi, lebih gampang tobat waktu kalah atau waktu menang? Atau kalah, makanya dibikin kalah. Jadi alasannya karena seperti itu. Tapi mau kapanpun dia dapat hidayahnya, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang rugi. Selagi dapat husnul khatimah. Gini, kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan bisa dilupain gara-gara 1 kali salah. Tapi ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada 1 aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Kabar baiknya Allah nggak pernah benci pendosa, yang dibenci cuman dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, hancur kita. Dosa meskipun berbahaya, tapi selagi nyawa belum nyampe kerongkongan masih bisa diterima. Jadi nggak ada yang telat. Masih lebih baik tobat di umur 66 ya, daripada masih muda nggak tobat-tobat, wafatnya menjemput duluan ya. Istilah maksiat gimana, tobat lagi, maksiat gimana, tobat lagi, gitu jalan terus. Ada batasnya nggak sih kok berapa kali? Nggak ada, batasnya 1, mati. Jadi setiap kali kita habis maksiat gak mati, sederhana, berarti Allah lagi nungguin kita tobat. Udah gitu aja. Karena kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita, gampang, pasti kita udah dimatiin waktu lagi maksiat. Mudah bagi Allah. Pertanyaannya, ini kenapa kita masih rame begini? Gak punya dosa semua ya. Ini yang ngomongnya banyak dosanya dan pantas mati atas dosanya. Bukannya dimatiin malah diizinin ketemu bunda-bunda yang soleh ngaji bareng. Ya udah, berarti Allah yang tolong. Udah. Pertanyaannya tinggal mau atau enggak. Nggak ada yang ngalangin kita dari tobat kok. Setan cuma bisa ngasih was-was. Allah, so iye. Biasa juga joget TikTok. Sekarang tobat. Kalau kita pengen ngelawan, emang kenapa? Kalau gua pengen tetap tobat, emang gimana? Di sliding gitu di tempat wudhu, dicubit ginjalnya, nggak bisa apa-apa setan. Disuntrungin waktu lagi ruku, nggak bisa. Dia cuma bisa ngomporin. Kadang ngomporinnya minjem mulut orang. Oh, cie, so alim ngaji. Sekarang mah soleha, dulu mah solehot gitu katanya. Ya, tinggal jawab aja. Ngaji itu bukan tanda orang alim, bukan tanda orang soleha, tapi tanda pengen jadi alim, pengen jadi soleha. Baru juga pengen, berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong yang nggak jadi, Allah nggak tolong yang nggak jadi. Yang kita tahu, kalau Allah udah nggak suka sama kita, jangankan diizinin tobat, jangankan diizinin nyampe ke pengajian, dibikin mati waktu lagi maksiat dulu juga bisa. Udah maksiat berapa kali kok nggak mati-mati? Ya udah, Allah lagi nungguin kita taubat. Gitu aja, tenang. Jadi nggak ada yang telat, meskipun dia harus dapat hidayahnya. Mohon maaf ya, di luar sana ada yang dapat hidayahnya setelah keluar dari penjara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ditutupnya tetap dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ingat Allah terus. Allah berfirman Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28, ada bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti kalau lagi nggak ingat Allah, kalau lagi nggak tentram hati, pasti lagi nggak ingat Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ingat utang, ingat cicilan dan lain-lain.
Makna apa? Ain. 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 Ya. Apakah ain benar-benar bisa menyebabkan sakit dan cedera? Dan apa perbedaan antara ain dengan sifat hasad? Ini bukti manusia yang lihat orang-orang tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Ainul haqq. Ain itu benar-benar ada. Kalaupun ada yang bisa mendahului takdir, ain adalah salah satunya. Ya. Di beberapa riwayat bahkan ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang sampai titik meninggal. Ya. Tapi ain itu secara bahasa artinya tatapan mata, pandangan mata. Ya. Dan pandangan mata itu ada yang dia hasad, dengki, ada yang dia kagum tapi tidak ingat sama Allah. Lalu syaitan menguatkannya, meneruskannya. Ya. Maka itulah ain. Gimana ngobatinnya? Minimal baca zikir pagi petang al-ma'thurat. Ya. Karena ingat, jin ada. Bisakah mengganggu manusia? Bisa. Tapi pintunya ada. Yaitu jin kalau pengen ganggu manusia, pintunya harus satu, dosa. Makanya mohon maaf, yang bersekutu dengan jin, contoh pakai susuk kacang hijau atau susuk apapun itu ya. Terus dia pakai apa tuh yang bikin orang naksir tuh? Hah? Pelet ya, buat makanan ikan ya. Ada macam-macam ya, jaran goyang, semar mesem ya. Punten, yang akhirnya bisa naksir sama perempuan yang pakai gituan, punten. Biasanya korbannya juga nggak sholat. Bapak-bapaknya yang emang nggak pernah sholat gitu. Kalau yang ternyata orang yang bertakwa nggak memempat, udah perempuan biasa aja di mata dia. Ya. Karena syaitan ngeganggu itu ada pintunya, yaitu dosa. Maka kita harus jaga diri supaya ya jaga diri dari dosa. Ya. Walaupun ada riwayat yang lain menjelaskan kalau kita tahu ini ain datangnya dari siapa, minta orangnya berwudu, ambil air wudunya untuk dipakai oleh kita mandi, ya. Atau ada riwayat yang menyebutkan diminum seingat Bapak, ya. Tapi kan kita nggak tahu dari mana. Apalagi kalau kalian misalkan dikenal di medsos yang nonton 1 juta orang, entah dari yang mana. Makanya tugas kita ngejaga diri. Kalau kitanya yang nggak bisa jaga, untuk anak-anak kita ya udah kita orang tuanya yang jaga.